Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat tahun baru 2025 untuk teman-teman semua. Dan semoga tujuan baik apapun yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun 2025 dengan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. MotoGP musim 2024 bisa dikatakan menjadi musim penuh drama dan kejutan. Mulai dari bergabungnya Marquez ke Ducati, kemudian beberapa plot twist terjadi di pertengahan musim 2024. Hingga gugurnya angka 1 Pecco Bagnaia dan sejarah baru tercipta di kelas MotoGP dengan gelar juara dunia yang jatuh ke tangan Jorge Martin dari tim satelit Prima Pramac Racing Ducati. Bergabungnya Marquez ke Gresini Racing Ducati di musim 2024 menjadi topik yang paling disorot publik. Tak dipungkiri bahwa ekspektasi tinggi seketika muncul dari para penggemar juara dunia 8 kali tersebut. Setelah melihat cara adaptasi Marquez yang mengesankan di atas Desmos edisi GP23 dengan menempatkan namanya di peringkat keempat dalam sesi tes pramusim di Valencia 2023. Marquez memilih meninggalkan tim yang telah membangun karirnya di MotoGP yaitu Repsol Honda setelah dia mengalami masa-masa sulit pasca cedera humerus kanan, ditambah performa RC23 yang kesulitan meladeni prototipe para pabrikan Eropa sejak 2020. Pedro Acosta merupakan satu-satunya rookie yang mentas di MotoGP musim 2024 dengan menunggangi RC16 di tim gas-gas KTM. Juara dunia Moto2 2023 tersebut juga sering mencuri perhatian publik dengan talenta luar biasa dan cara adaptasinya di atas prototipe MotoGP. Pembalap debutan MotoGP termuda dengan usia 19 tahun 290 hari saat mengawali balapan perdananya di Grand Prix Qatar 2024 tersebut juga sering merepotkan seniornya di barisan depan dengan penampilan yang impresif dan agresif sebagai seorang rookie sepanjang musim 2024. Pencapaian historisnya terukir ketika dia mampu meraih podium 3 di seri Portimao, yang menandai podium pertamanya di kelas Premier, sekaligus memecahkan rekor Marquez dalam daftar pembalap termuda yang mampu meraih podium di kelas tertinggi, di mana Pedro Acosta mampu meraihnya di usia 19 tahun 304 hari, dan menjadikannya sebagai pembalap termuda ketiga yang mampu berdiri di podium kelas Premier setelah Randy Mamola dan Eduardo Salatino. Namun untuk rekor pembalap termuda yang meraih kemenangan di kelas tertinggi dan gelar juara dunia termuda di kelas tertinggi masih dipegang oleh Marc Marquez. Meskipun Pedro Acosta sekalipun belum mampu meraih kemenangan pada debutnya di kelas tertinggi di musim 2024. Tapi dengan pencapaian beberapa podium di balapan utama dan sprint, sukses menempatkan namanya di peringkat 6 klasemen akhir MotoGP 2024 dengan hanya selisih 2 poin dari pembalap KTM terbaik yaitu Brad Binder yang berada di peringkat kelima. Maverick Viñales berhasil mencetak sejarah baru di era MotoGP. Kemenangan yang diraihnya di seri Austin Amerika 2024 di atas RSGP Aprilia mencatatkan namanya sebagai pembalap pertama yang mampu memenangkan balapan di 3 merek atau pabrikan berbeda di era MotoGP. Viñales meraih kemenangan perdananya di MotoGP Inggris 2016 saat membela tim Suzuki X-Star. Kemudian pada tahun 2017, pembalap dengan julukan Top Gun tersebut pindah ke Monster Energy Yamaha dan langsung memenangkan balapan pertamanya di Qatar di atas YZR M1. Pada pertengahan tahun 2021, dia pindah ke Aprilia dan berhasil meraih kemenangan di Austin musim ini di atas RSGP Aprilia. Bergabungnya Marquez ke Ducati sejak awal musim 2024 benar-benar memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika beberapa pembalap dan tim di MotoGP. Diawali dari konfirmasi kontrak kerjasama antara Jorge Martin dengan Aprilia Racing di musim 2025, yang disinyalir karena rasa kecewa Martin yang mendalam terhadap pihak Ducati yang lebih memilih Marquez sebagai tandem Pecco di tim resmi Borgo Panigale 2025. Yang kemudian semakin dipertegas dengan pengumuman resmi dari pabrikan Ducati soal penandatanganan Marquez sebagai rekan setim Pecco di tim merah Borgo Panigale untuk musim 2025 dan 2026.
Diikuti Pramac yang juga mundur sebagai mitra bersejarah Ducati di ajang Grand Prix selama 20 tahun dan memilih untuk mengawali petualangan barunya sebagai tim satelit Yamaha mulai musim 2025 dengan durasi kontrak 7 tahun. Selanjutnya, dinamika yang terjadi di kubu Ducati mulai berdampak pada pabrikan lain. Diawali Maverick Viñales yang menolak melanjutkan kerjasama dengan Aprilia Racing dan lebih memilih hijrah ke tim Red Bull KTM Tech 3 di 2025. Kemudian diikuti bergeraknya Marco Bezzecchi dari tim sang mentor, Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati, ke Aprilia Racing sebagai pembalap pabrikan yang menggantikan posisi Maverick Viñales di 2025. Kemudian posisi Jack Miller di tim pabrikan KTM 2025 yang digeser oleh Pedro Acosta. Akhirnya menerima tawaran Yamaha untuk mengendarai YZR M1 spek terbaru 2025 bersama tim Pramac Yamaha dan bertandem dengan Miguel Oliveira yang bergerak dari Trackhouse Racing Aprilia. Kembalinya kutukan sirkuit Silverstone dengan 10 pemenang berbeda sejak 2015 hingga 2024. Tak hanya itu kawan, kutukan Silverstone masih berlaku bagi para peraih pole position yang tak pernah menang di sirkuit tersebut sejak 2015 hingga 2024. Enea Bastianini yang mampu tampil impresif di lap-lap akhir, sukses keluar sebagai pemenang Grand Prix Silverstone 2024, sekaligus mengukir namanya sebagai pembalap ke-10 yang meraih podium puncak di sirkuit tersebut sejak 2015 hingga 2024. Kemenangan Marquez pada gelaran Grand Prix Aragon 2024 di atas GP23 terasa begitu spesial. Pasalnya podium puncak yang diraih The Baby Alien di Aragon 2024 mampu menyudahi puasa kemenangan selama 1043 hari sejak terakhir kali dia meraih kemenangan di atas RC23 Honda di tahun 2021. Jorge Martin dari Prima Pramac Racing Ducati berhasil menggugurkan angka 1 juara dunia bertahan dari Ducati, yaitu Pecco Bagnaia di musim 2024. Pembalap Spanyol tersebut akhirnya mampu menutup musim 2024 dengan pembuktian yang megah, yaitu titel juara dunia MotoGP pertamanya. Dan yang menarik, pencapaian bergengsi tersebut sekaligus mengukir namanya sebagai pembalap pertama yang mampu meraih gelar juara dunia di tim satelit di era MotoGP. Tak hanya itu kawan, pembalap berusia 26 tahun tersebut juga menjadi pembalap kedua yang hijrah ke pabrikan rival, yaitu Aprilia, setelah dia meraih gelar juara dunia di tahun sebelumnya bersama tim lamanya yaitu Ducati. Di mana Valentino Rossi lebih dulu melakukannya pada 2003 silam, di saat The Doctor berhasil menutup musim sebagai juara dunia MotoGP 2003 bersama Repsol Honda, dan memutuskan untuk pindah ke Yamaha di tahun 2004 atau tahun berikutnya. Namun dalam hal ini, nama Rossi dinilai lebih sakral, karena langsung mampu meraih gelar juara dunia bersama tim barunya di musim 2004, yaitu Yamaha. Sedangkan Jorge Martin masih membutuhkan pembuktian di musim 2025. Dominasi Pecco Bagnaia sepanjang musim 2024 benar-benar tak terbantahkan kawan. Pecco sukses meraih 11 kemenangan dari total 20 seri balapan Grand Prix di musim 2024. Bahkan pencapaian tersebut menempatkan namanya di jajaran pembalap legenda dengan kemenangan terbanyak selama semusim penuh di kelas tertinggi. Sayangnya 11 kemenangan tersebut tak mampu membuat Pecco mempertahankan gelar ketiganya di MotoGP, setelah dia lebih banyak membuang poin sia-sia daripada Martin, di mana Pecco mengalami 3 kali DNF di balapan utama dan 5 kali DNF di sesi sprint. Pembalap senior dari Aprilia Racing yaitu Alex Espargaro dengan usia 35 tahun dan pembalap dari tim LCR Honda Idemitsu yaitu Takaki Nakagami dengan usia 32 tahun telah memutuskan gantung helm di akhir musim 2024. Kemudian disusul regenerasi pembalap MotoGP musim 2025 dengan hadirnya 3 rookie sekaligus. Di antaranya ada Fermin Aldeguer yang menggantikan posisi Marquez di Gresini dengan jaminan kontrak langsung dari Ducati Corse. Kemudian ada Ai Ogura, sang juara dunia Moto2 2024 berkebangsaan Jepang,
yang akan naik kasta ke MotoGP 2025 dengan membela Trackhouse Racing Aprilia. Yang terakhir, ada Somkiat Chantra sebagai pembalap pertama perwakilan Thailand yang akan membalap di kelas MotoGP untuk musim 2025 dengan membela Idemitsu Honda menggantikan Takaki Nakagami. Dari deretan drama dan kejutan yang terjadi di musim 2024, kira-kira mana yang menurut teman-teman paling menarik perhatian? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!